Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmatul Hayati, saya dari kelompok 4 akan membahas tentang Petrus atau penembakan misterius berdasarkan sudut pandang dari seorang narasumber yang bernama Pak Kusairi MPDI. Mari kita simak videonya. Baik, jadi Petrus ya. Pertama, Petrus itu kepanjangan dari penembak misterius. Itu terjadi di masa rejim pemerintahan Soeharto, yang menurut sejarah beliau tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, menjadi presiden paling lama selama 32 tahun, dan itu luar biasa. Nah, ada beberapa kebijakan yang dianggap itu strategis menurut versi penguasa dalam menjelang presiden, dan mungkin juga bertentangan dengan masyarakat umum secara luas. Petrus itu dilaksanakan antara tahun 1983 sampai 1986 dengan maksud dan tujuan untuk mengamankan stabilitas politik, kedua stabilitas ekonomi, ketiga stabilitas sosial kemasyarakatan. Kenapa diberlakukan Petrus? Karena menurut pandangan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, bahwa Petrus itu dilakukan untuk mengamankan orang-orang yang dianggap berbahaya seperti premanisme, kemudian perampokan, penculikan, pencurian, dan penjarahan. Yang menjadi tujuannya adalah masyarakat yang menurut pandangan pemerintah itu mengganggu tatanan stabilitas, sehingga dibentuklah tim oleh penguasa Orde Baru itu. Nah, tim ini bertujuan untuk mengeksekusi dengan bahasa yang sangat jelas, yaitu melakukan pembunuhan. Karena tim yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru ini tidak diketahui oleh masyarakat luas. Apakah itu ditembak, apakah itu dicuri, apakah itu dibunuh, yang tahu hanya tim Petrus. Itu. Menurut Bapak, apa dampak dari terjadinya Petrus? Dampak di sini mungkin buat pemerintah dan masyarakat ya. Pertama, dampaknya tentu positif bagi pemerintah, tapi dampaknya bagi masyarakat kemungkinan dua, ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif buat masyarakat pada saat itu diberlakukan Petrus, masyarakat merasa terjamin dari sisi keamanan, nyaman, dilindungi oleh pemerintah, tidak merasa terganggu dengan orang-orang yang memang punya niat jahat untuk mengganggu tatanan sosial kemasyarakatan dan keamanan. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini dikatakan ini mengganggu hak asasi manusia, melanggar undang-undang HAM. Karena bisa jadi mereka itu pemerintah namanya salah tangkap orang.